Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifna Inaya. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan NIM 2211212064. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pernafasan pada manusia. Selamat menyaksikan. Nay, kamu tahu nggak berita terbaru yang baru aja dirilis 2 jam yang lalu mengenai paru-paru hitam akibat merokok? Nah, sama nih Bung, aku juga baru ngeliat berita itu nih. Kira-kira Bunga kepo deh, kira-kira kasus ini termasuk salah satu penyakit yang menyerang sistem apa ya? Nah, setahu aku ya Bung, penyakit ini tuh menyerang sistem pernapasan pada manusia. Kamu udah tahu belum sih apa itu sistem pernapasan pada manusia? Yang setahu Bunga ya, sistem pernapasan itu menarik lalu membuang nafas. Bisa tolong jelasin lebih detailnya nggak? Boleh. Di sini aku bantu jelasin lebih detail lagi ya, Bung. Jadi sistem pernapasan itu adalah sistem di dalam tubuh manusia yang biasa juga disebut dengan respirasi. Nah, Bung udah tahu belum respirasi itu apa? Itu istilah apa ya respirasi? Bunga baru dengar. Itu tuh istilah dalam biologinya. Jadi respirasi di sini itu yaitu proses pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi di paru-paru, khususnya itu di alveolus. Nah, di sini ia tuh berfungsi untuk membantu dalam proses metabolisme sel. Kira-kira bagaimana mekanisme pernapasan itu? Nah, aku bantu jelasin lagi ya. Di sini itu mekanismenya itu yang pertama itu ketika kita menarik nafas atau disebut dengan inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang kita itu akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Nah, setelah udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Nah, udara yang dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkeolus, kemudian berujung di alveolus. Nah, ketika udara mencapai alveolus, terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama pembuluh kapiler. Jadi boleh dilanjutin lagi nggak? Soalnya tadi ada beberapa kendala. Boleh. Jadi aku lanjutin ya, Bung. Nah, di sini oksigen itu masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah dan menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan juga, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju bronkeolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Nah, di sini kamu tahu juga nggak sih pernapasan itu terbagi menjadi 2? Apa aja tuh? Ada pernapasan dada dan ada pernapasan diafragma atau pernapasan perut. Nah, boleh aku bantu jelasin lagi ya? Boleh. Nah, di sini ada pernapasan dada. Yang dimaksud dengan pernapasan dada itu pernapasan yang menggunakan dada atau otot-otot sekitar tulang rusuk. Nah, ada namanya proses inspirasi dan proses ekspirasi. Yang proses inspirasi ini ada 5 cara nih, 5 tahap. Yang pertama itu ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi. Yang kedua itu ada rongga dada membesar. Yang ketiga itu ada tekanan udara rongga dada mengecil. Yang keempat paru-paru membesar. Dan yang kelima udaranya masuk. Nah, pada saat proses ekspirasi ada 5 tahap juga. Yang pertama itu otot antar tulang rusuk relaksasi. Yang kedua rongga dada mengecil. Yang ketiga tekanan udara rongga dada membesar. Yang keempat paru-paru mengecil dan yang kelima udaranya keluar. Nah, kalau pernapasan perut tadi itu dia dinamakan pernapasan perut atau diafragma itu karena pernapasannya itu menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Di sini terdapat proses inspirasi dan ekspirasinya juga. Nah, pada proses inspirasinya itu, yang pertama itu otot diafragmanya kontraksi, yang kedua diafragmanya mendatar, yang ketiga rongga dadanya membesar, yang keempat tekanan udara rongga dadanya mengecil, yang kelima paru-parunya membesar, dan yang keenam udaranya masuk. Dan pada saat proses ekspirasi itu ada 6 tahap juga. Yang pertama itu otot diafragmanya relaksasi, yang kedua diafragmanya melengkung, yang ketiga rongga dadanya mengecil, yang keempat tekanan udara rongga dada membesar, yang kelima paru-paru mengecil, dan yang keenam udaranya keluar. Oh, jadi gitu ya mekanisme pernapasannya. Kalau kembali lagi kepada kasus, kira-kira itu tuh kasus tersebut masuk ke dalam pernapasan normal atau tidak normal? Nah, jadi di sini tuh kan ada dua penapasan, yaitu normal dan tidak normal ya. Nah, penapasan normal yang dimaksud dengan penapasan normal tuh Bunga udah tahu belum?
Belum, boleh bantu jelasin lagi Nah, nggak? saya aku bantu jelasin ya. Iya. Nah, pernapasan normal itu ketika manusia dewasa memiliki pernapasan dengan frekuensi 12 sampai 20 kali per menit dalam masa santai. Nah, di sini masa santai yang dimaksud itu keadaan tubuh itu tidak melakukan kegiatan berat. Jadi kita tuh seperti duduk, tidur dan lain-lain. Jadi kita bisa dikatakan ciri-ciri dari pernapasan normal itu merupakan pernapasan yang lambat, teratur, hanya keluar masuk lewat hidung, bernafas lewat diafragma. Itu Bung. Nah tadi kan kamu nanya tuh kasus yang tadi kita lihat itu barusan itu termasuk pernapasan apa nih? Nah kasus yang barusan kita lihat itu termasuk ke pernapasan tidak normal. Kenapa dikatakan pernapasan tidak normal? Karena ciri-ciri pernapasan tidak normal itu memiliki 12 atau lebih dari 25 kali per menit masa frekuensinya gitu. Nah, kamu udah tahu belum sih kasus yang tadi itu disebut dengan penyakit apa? Belum. Nah, dia itu kan tidak normal ya pernapasannya. Dan dia itu termasuk penyakitnya tuh kalau nggak salah aku yang menurut aku pelajari itu penyakit kanker paru. Kanker, setahu Bunga ya, kanker itu merupakan salah satu penyakit yang parah nggak sih? Benar-benar itu parah kalau bisa tidak lanjut di atas itu ditindak lanjutin. Jadi kita bakal bahas ya, Bung, aku bantu sedikit ya apa pengertian kanker paru. Boleh. Nah, kanker paru di sini itu adalah kondisi di mana sel tumbuh secara tidak terkendali dalam paru-paru. Kanker paru itu dikenal sebagai karsinoma pulmoner atau karsinoma paru. Nah, pulmoner atau karsinoma paru itu terdapat dua jenis kanker lagi. Yang pertama itu karsinoma paru sel kecil atau SCLC, dan yang kedua karsinoma paru non sel kecil. Kira-kira apa sih penyebab dari kanker paru ini? Nah, biasanya kan kanker paru itu diidap sama orang-orang yang suka merokok gitu, Bung. Sama kayak kasus yang kita lihat tadi nih. Biasanya ya penyebabnya kanker paru itu karena rokok. Rokok itu faktor resiko terbesar dari kanker paru. Nah, rokok ini kenapa bisa jadi faktor terbesar? Karena dia mengandung 60 zat racun yang berbeda gitu. Selain rokok, mengisap ganja juga meningkatkan resiko kanker paru. Rokok pasif kayak kita gini nih, misalnya kita lagi duduk terus ada bapak-bapak atau orang yang merokok terus kita cuma menghirupnya doang, kita juga bisa terpapar penyakit kanker paru. Jadi kamu hati-hati ya kalau misalnya banyak asap gitu, mending kamu hindari saja. Oke. Terus apa aja sih gejala-gejala dari kanker paru ini? Nah, kanker paru ini memiliki gejala, menurut yang aku baca ya, Bung, ada sekitar 6 gejala ya yang aku tahu. Yang pertama itu ketidaknyamanan atau nyeri pada dada. Yang kedua itu batu yang tidak hilang atau semakin memburuk dari waktu ke waktu. Yang ketiga itu adalah masa pernapasan. Yang kelima adalah dalam dada itu ada dahak gitu, dan jadi batunya berdarah dan dahak. Terus yang keenam itu suaranya serak. Jadi kan kanker ini merupakan salah satu penyakit yang parah. Kira-kira ada nggak sih cara mengatasi atau cara mengobati penyakit ini? Cara terbaik untuk kita mencegahnya dulu ya, Bung. Kalau kita cara mencegahnya itu adalah dengan cara menghindari rokok bagi perokok aktif. Nah, kalau misalnya kita bagi perokok pasif, lebih baik kita menghindari asapnya gitu. Karena kalau misalnya kita berhenti merokok itu ya lebih baik terpapar resiko kanker itu lebih baik kita berhenti 10 tahun. Menurunkan resiko kankernya itu perlu hingga 50% gitu. Kira-kira ada nggak sih cara mengobati yang secara medis? Kalau secara medisnya ada nih, pengobatan kanker paru tergantung dari tipe kankernya dan kondisi tubuh secara umum. Jika kanker didiagnosis pada tahap awal dan hanya di area kecil, maka membuat hasil perbedahan yang lebih baik pada hasil pengobatannya. Nah, perbedahan mengangkat kanker paru dapat dilakukan jika kondisi kesehatan pengidap melemah. Radioterapi dapat dilakukan untuk menghancurkan sel kankernya. Jika kanker sudah menyebar atau sudah parah nih, pembedahan dan radioterapi tidak dapat dilakukan. Jadi salah satu caranya itu kemoterapi yang biasa digunakan. Gitu, Bu. Jadi itu ya cara mengatasinya. Jadi sejauh ini Bunga udah mulai paham mengenai pernapasan normal dan tidak normal, cara mengatasi penyakit-penyakit dari kanker paru itu. Oke, Bu. Nah, sekian penjelasan dari aku tentang sistem pernapasan pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.